Hai Mams, makasih ya sudah klik video ini. Kali ini Mams, saya mau berbagi kebahagiaan dari dua kisah mama yang berhasil melatih anak mereka bisa bicara dua kata sekaligus Mams. Mams, dari awal perjuangan dua mama ini sampai berhasil di titik hari ini, saya benar-benar merasa bangga sama mereka Mams. Mereka mengikuti semua saran saya Mams. Bisa bayangkan Mams kalau saya kasih saran, terus dua mama ini hanya membaca, melihat semua perkataan saya, tanpa ada aksinya, tanpa melakukan apa yang saya sarankan. Saya yakin perkembangan anak mereka nggak akan bisa sehebat ini Mams. Mams, dua mama ini melatih fokus anaknya setiap hari dengan rutin, dari pagi sampai malam, hanya di rumah aja Mams. Jadi dua mama ini, yaitu Mama Jumi dan Mama Abdul, anak-anak mereka sama Mams. Kasusnya seperti anak saya, fokus anak mereka hancur karena sering menonton. Awalnya Mams, saat Mama Jumi dan Mama Abdul DM saya di Instagram, konsultasi tanya jawab, mereka nggak yakin Mams sama kemampuan mereka sendiri. Mereka sering sedih, tertekan, menyesal. Tapi saya kasih semangat lagi, saya kasih saran lagi, supaya percaya sama diri mereka sendiri. Memang Mams, sangat susah melatih fokus anak. Tapi saya sarankan supaya lebih sabar, meredakan emosi, harus fokus, kita telaten juga. Pasti berhasil Mams. Terbuktikan, anak-anak mereka sekarang bisa bicara dua kata sekaligus. Awal mula mereka chat DM saya di Instagram, saya ikutan sedih Mams. Baca kisah anak mereka, yang kalau dipanggil diam aja, gak menengok, gak menoleh, gak ada respon, kontak mata juga jarang, dikasih mainan juga gak mau, diajak bicara diam aja. Kalau membaca komentar mama lain mengenai anak yang belum bisa bicara, itu saya keinget lagi sama anak saya Mams. Dulu anak saya seperti itu, rasa sedihnya, rasa kesalnya, rasa kecewa, rasa marah, campur aduk Mams. Nah sekarang saya akan bahas nih Mams. Yang pertama nih, dari akun Instagramnya Mama Jumi. Jadi Mama Jumi ini punya anak kembar, dua-duanya perempuan, cewek. Waktu Mama Jumi ini chatting saya, DM saya di Instagram itu tanggal 4 Januari tahun 2021, tahun ini. Usia anak-anaknya Mama Jumi itu waktu itu umurnya 18 bulan. Sama ciri-cirinya. Anaknya itu kalau dipanggil nggak mau nengok, nggak menoleh, responnya sedikit, kontak mata juga sedikit, dan kalau diajak bicara, itu cuek, acuh, diam aja. Saya sarankan pada Mama Jumi untuk setiap hari rutin melatih fokus anak, dikasih permainan apapun, supaya anak memilih nih mainan apa yang dia suka. Awalnya Mams, saat si Mama Jumi mengajak anaknya untuk bermain fokus, mainannya dilempar. Atau kalau misalkan anaknya mau main sebentar, hanya beberapa detik, kemudian anaknya lari, menolak, ngambek. Nah kemudian si Mama Jumi ini DM saya lagi tanya, gimana tipsnya supaya anak mau diajak main fokus? Yang sering dilakukan Mama Jumi untuk melatih fokus anaknya adalah sering mengajak anaknya bercerita. Anak-anaknya Mama Jumi ini senang banget kalau diajak bercerita. Mengajarkan anak bercerita maupun bernyanyi atau melakukan tanya jawab, anak akan merekam semua kata-kata yang dia dengar dari mamanya. Anak bisa melihat secara langsung gerakan bibir mamanya, dan saat bercerita diusahakan Mams bicaranya pelan-pelan, mulutnya terbuka lebar dan bicara jelas, diulang-ulang. Anak memang responnya diam aja Mams, tapi saya jamin seperti yang saya bilang, apapun yang Mams bilang ke anak, itu langsung direkam semua kata-katanya di otaknya anak Mams. Nah selanjutnya Mams, yang sering dilakukan Mama Jumi untuk melatih fokus anaknya adalah main pasir kinetik yang khusus untuk anak ya Mams. Jadi pasirnya benar-benar aman buat dipegang anak, buat dimainin anak. Nah caranya menuangkan pasir tersebut dari satu wadah ke wadah lain dengan membentuk suatu bangunan, membuat cetakan sesuai dengan cetakan yang ada di dalam pasir tersebut. Atau menggunakan water bead Mams. Jadi mainannya itu kalau Mams terendam di dalam air, mainannya nanti akan mengembang. Kalau dipegang itu kayak jelly gitu Mams, lentur. Mainannya sama Mams. Jadi Mama Jumi ini sering melatih anaknya untuk memindahkan water bead dari satu wadah ke wadah lainnya. Berikut ini Mams, percakapan saya dengan Mama Jumi di Instagram. Mama Jumi tanya, Bun, kalau ketawa itu termasuk oral motor nggak? Kemudian saya jawab, iya, bisa juga dengan latihan tertawa sambil mengucapkan kata hahaha, hihihi, huhu, hehe, dan hoho, atau memonyongkan mulut. Mams Jumi cerita,
Si kembar yang satunya udah mulai menunjuk kalau melihat sesuatu, tapi kalau adiknya belum. Moms Yumi cerita, hati ini rasanya teriris-iris, kayak nggak ada keinginan lain selain anak bisa bicara, Mam. Hari berikutnya, kata Mama Jumi, udah mau kontak mata, tapi belum bisa mengikuti ucapan saya. Hari berikutnya, Mama Jumi bilang, Bun, saya kaget, anak saya tiba-tiba bisa nyusun puzzle sampai selesai. Kalau dikasih apa-apa kadang bilang cih, maksudnya bilang makasih. Hari berikutnya, kata Mama Jumi, ini adiknya susah diperintah. Contohnya, disuruh pasang puzzle, dia nggak nurut. Apa fokusnya bermasalah? Anaknya masih masa bodoh gitu, suka-suka dia. Kalau yang satunya kakaknya, diajarin betah lama. Nurut, jadi cepat bisa. Gak mau ngikutin latihan oral motor, susah. Maunya kadang-kadang aja. Anakku yang satu, adiknya, sering cuekin perintah, kurang fokus. Kadang kalau diajarin, udah bosen, mainannya dilempar. Kudu sabar pokoknya, Bun. Yang adiknya ini, mainan rumit sedikit, dia gak mau main, males. Kalau mainan beras yang diwarnain, atau main kacang hijau, misalkan tuang wadah, dia baru suka. Itu pun mainnya gak selama kayak kakaknya main. Nah, ini contoh permainan yang dilakukan sama anak-anaknya Mama Jumi. Jadi anak yang satu main beras, yang satu lagi beda lagi mainnya. Kalau misalkan memasukkan kancing atau manik-manik itu menggunakan lidi, belum bisa menggunakan benang. Tapi kalau pakai lidi baru bisa. Hari berikutnya, kata Mama Jumi, Mam, ini anak saya kalau diajak nyanyi biasanya seneng banget. Kalau diajak nyanyi ikutan tepuk tangan dan ikut bernyanyi meskipun kata-kata yang dikeluarkan masih nggak jelas. Ini anaknya lagi sakit, tapi tetap mau bernyanyi. Dan saya juga lagi sakit, Mams. Tapi demi anak, saya harus semangat. Hari berikutnya, kata Mama Jumi, Bun, saya terkendala banget sama kembar yang satu, adiknya. Diajak main susah. Main puzzle susah sedikit nggak mau. Marah. Jauh banget perkembangannya sama yang satu, kakaknya. Bikin naik turun emosi saya. Hari berikutnya, kata Mama Jumi, Mam, anakku yang satu tiba-tiba bisa mengulang kata yang aku ucapkan. Contohnya, waktu aku suruh matikan lampu dan kakaknya bilang lampu. Kemudian bisa bilang sapi, bisa meniru suara sapi, bisa bilang ayam. Hari berikutnya, Mama Jumi tanya, Bun, semenjak beli buku cerita, main fokusnya yang lain gak mau. Saya disuruh cerita terus. Saya beliin banyak buku. Jadi kalau buka buku, maunya dilihat-lihat terus. Apa itu bagus, Bun? Seneng banget sama dengan buku cerita. Nah, ini adalah perkembangan yang luar biasa dari Mama Jumi. Hari berikutnya Mama Jumi bilang, Alhamdulillah anak saya udah bisa ngomong dan komunikasi. Aku sering ajak anak main masak-masakan, sering ajak ngobrol. Kemudian Mama Jumi bilang, setiap hari pasti ada kata-kata baru. Kadang lucu, tiba-tiba bawa korek, terus bilang sama ayahnya, Ayah, ini korek. Padahal saya nggak pernah ngajarin. Cuman mungkin si anak sering dengar kalau itu adalah korek. Perkembangan lain dari anak-anaknya Mama Jumi, nyanyi cicak di dinding, sudah hafal, Bun. Meskipun kata-katanya belum fasih. Terus nyanyi juga kalau nggak pakai irama, kata-katanya udah benar. Mama Jumi bilang, 2 kata yang diucapkan anaknya adalah jajan yuk, dan kata-kata lainnya. Hari berikutnya, saat saya tanya, Mams melatih anak dengan permainan apa? Mams Yumi bilang paling sering anaknya dilatih main masak-masakan dan menuangkan beras yang berwarna-warni, memindahkan beras dari wadah satu ke wadah lainnya. Kisah kedua, Mams, dari Mama Abdul. Jadi Mama Abdul ini chat saya di Instagram tanggal 24 Januari tahun ini, tahun 2021. Berikut ini, Mams, percakapan saya dengan Mama Abdul di DM Instagram. Mama Abdul bilang, fokus anaknya hancur. Memperbaiki menghapusnya susah sekali. Kasihan anaknya, sampai ngomong aja dia susah. Hari berikutnya, kata Mama Abdul, saya berusaha setiap hari ajak main fokus. Mulai tempel-tempel stiker polkadot, main puzzle, main masukkan bola, intinya fokus anaknya, Mam. Tiap hari saya ajak main terus, Mam. Melatih fokus mata juga.
saya ajak ngomong, apapun itu. Saya juga praktikkan sikat lidahnya sehari 2 kali, Mam. Mama Abdul bilang, saya ajak ngomong setiap hari, walaupun sepertinya anak gak respon saya. Tapi tetap saya ajak ngomong dia, Mam. Hari berikutnya, ini hasil dari perkembangan latihan fokus. Mulai dari masukkan bola, main puzzle, main tuang-tuang air. Pokoknya, wajib pagi, siang, sore, malam, kata Mbak Ayu, selalu saya lakukan. Hari berikutnya, kata Mama Abdul, ini anaknya sudah mulai bisa meniru. Kalau saya tanya mana mama, dia pegang saya sambil bilang mama. Mana ayah? Dia pegang ayah sambil bilang ayah. Kalau saya baca buku cerita, dia senang sekali. Dia sampai hafal ceritanya. Setiap hari saya ajak main, saya ajak bernyanyi, saya ajak ke lapangan bola, ke pantai, saya latih sensor integrasinya. Di rumah, mulai jalan titian, lompat, ayunan, mandi bola. Alhamdulillah, anak saya sudah mulai vokal sedikit-sedikit, Mam. Ini hasil dari latihan fokus, mulai dari masukkan bola, main puzzle, main air, pokoknya wajib pagi, siang, sore, malam. Anak Mama Abdul sudah hafal huruf A sampai Z, berhitung 1 sampai 10. Mama Abdul bilang, saya nikmati prosesnya, Mam. Saya berusaha sabar. Ingat kata Mam Ayu, harus sabar dan senang saat main. Hasilnya sudah nyata, anak saya keluar vokalnya. Anaknya Mama Abdul sudah mulai bicara 2 kata, 2 kata. Sudah sering minta pakai kata-kata. Kalau mau keluar naik motor, dia bilang kacamata, helm, jaket. Kemudian anaknya juga bisa bicara, minum air, buka baju, pakai baju, potong apel, masak sayur. Nah gimana nih menurut Mams? 2 kisah tadi dari 2 mama hebat yang berhasil melatih anak mereka bisa bicara 2 kata sekaligus. Mams, saya ingat banget perjuangan 2 mama ini bener-bener kerja keras banget, letih banget, lelah banget. Apalagi ya Mams, dengan kondisi si Mama Jumi dan Mama Abdul ini sering sedih, gak yakin, tertekan, menyesal. Itu campur aduk emosinya. Tapi saya kasih semangat lagi supaya yakin dan fokus, gigih, telaten, itu pasti bisa berhasil. Terbukti Mams, perjuangan 2 mama ini gak mengkhianati hasil Mams. Mereka berhasil Mams. Untuk Mams yang anaknya hanya terlambat bicara aja, seperti kasus anak saya. Jadi anak saya itu gak ada gejala, maaf seperti autis, ADHD, atau gejala lainnya. Kalau misalkan anak Mams hanya terlambat bicara aja, sangat bisa Mams melatih fokus anak hanya di rumah. Gak perlu bantuan siapapun Mams. Beneran deh, hasilnya saya jamin akan lebih cepat anak Mams bicara jika yang pertama, Mams gigih, telaten, fokus, konsisten. 4 ini Mams harus Mams pegang. Untuk mempercepat anak bicara lancar, Mams harus melatih semua panca indera anak. Panca indera ada 5 Mams, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, peraba. 5 indera ini harus Mams latih. Semuanya harus berhasil terintegrasi. Contohnya begini Mams, saat Mams melatih anak di rumah, bisa ciptakan semua permainan yang berhubungan dengan dia mendengar, dia melihat, dia meraba mainannya, dia bergerak melatih keseimbangan, dia mencium bau. Contohnya Mams, di rumah, Mams bisa latih anak dengan permainan. Anak kuping telinganya mendengar, matanya anak konsentrasi melihat, anak bisa melihat cahaya warna-warni. Mams bisa latih anak dengan hidungnya mencium sesuatu, bau makanan atau bau kue dan semacamnya. Kemudian Mams bisa latih indera peraba anak, yaitu tangan anak, kaki anak, supaya bisa memegang, merasakan tekstur kasar, lembut, dan sebagainya. Kemudian Mams bisa latih anak, yaitu melatih indera pengecapnya, yaitu lidah. Mams bisa sediakan buah yang dipotong-potong, kemudian anak bisa makan sendiri menggunakan sendok, itu melatih motorik halusnya. Saat anak makan sendiri, dia memasukkan buah ke dalam mulutnya, lidahnya juga akan bergerak, mengunyah. Dia merasakan tekstur lembut, kerasnya di lembut. Kemudian Mams bisa sediakan cemilan, biskuit, atau apapun yang aman untuk anak. Tanpa MSG Mams, cemilan itu harus bertekstur. Artinya gini Mams, jika Mams menyediakan cemilan, snack, atau biskuit yang ada tekstur kasarnya, saat anak mengunyah, lidahnya merasakan Mams,
Dia mengecap wadah kasar, kemudian dikunyah, kemudian dengan dia mengunyah lidahnya bergerak. Latihan tersebut Mams, cara nggak sengaja melatih otot-otot mulut anak untuk bergerak Mams. Jadi Mams bisa ciptakan semua permainan, atau Mams bisa bikin lomba sama anak. Yuk kakak, balapan makan buah sama mama, balapan makan biskuit. Ciptakan semua permainan dengan suasana ceria, dengan suasana perlombaan. Bisa Mams, saya begitu sama anak-anak saya Mams. Kalau mereka nggak mau belajar fokus, saya ciptakan perlombaan Mams. Entah itu lomba lempar bola, lomba makan, atau lomba naruh baju ke mesin cuci, atau apa aja Mams. Jadi semua saya ciptakan dengan suasana ceria. Untuk melatih 5 indera di tubuh anak, Mams harus mengajak anak keluar rumah, mengenal lingkungan, mengenal alam. Kenapa begitu pentingnya mengenal alam, mengenal lingkungan? Kalau Mams mengajak anak keluar rumah, tetap pakai masker ya Mams, karena lagi pandemi begini, lagi corona begini tuh ngeri banget ya kalau ngajak anak keluar. Tapi mau nggak mau Mams, kita wajib mengajak anak keluar rumah, melihat alam sekitar, melihat lingkungan rumah seperti apa. Supaya apa Mams? Saat anak diajak keluar rumah, anak Mams melihat temannya bermain. Otak anak Mams ini, dia berpikir, oh seperti itu ya cara bermain, oh seperti itu cara berbicara. Kata-kata yang anak Mams dengar dari temannya bicara, dari orang yang berbicara, akan direkam ke otak anak Mams. Itu adalah penambahan kosakata yang nantinya kalau anak Mams sudah bisa bicara, semua kata-kata yang pernah didengar anak Mams sebelumnya akan dikatakan anak Mams nanti. Dan saat Mams mengajak anak keluar rumah, dia bisa melihat hewan liar seperti kucing, anjing, atau ayam. Nah, saat anak melihat hewan tersebut, indera penglihatannya secara langsung dilatih Mams. Matanya melihat gerakan hewan tersebut. Kucing berjalan, ayam berjalan, seperti itu Mams. Dan indera pendengaran anak juga dilatih Mams. Saat anak mendengar suara kucing meong, suara ayam petok-petok, anak Mams mendengar. Dia tahu, oh itu suara kucing, itu suara ayam. Mams, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kalau anak Mams mengenal lingkungan, dia nggak akan takut lagi sama orang asing Mam. Bukan maksud saya supaya anak itu nggak perlu tahu sama orang asing, bukan. Jadi anak Mams itu bisa tahu, oh ada orang lain selain mamahnya, selain ayahnya di rumah. Dia akan tahu nih, oh itu temannya, oh itu orang lain, seperti itu Mams. Jadi anak Mams itu tidak merasa sering menyendiri. Jadi Mams, si anak itu akan membangun dirinya sendiri untuk bersosialisasi. Anak juga akan mendorong dirinya sendiri untuk berbicara. Dia sering melihat temannya bicara, anak jadi kayak merasa, kok temannya bisa bicara ya, saya mau ikutan bicara ah. Nantinya nih Mams, anak Mams akan menggerakkan bibirnya, menggerakkan mulutnya untuk berbicara meskipun katanya belum jelas. Seperti itu Mams. Nah, 2 hal ini yang tadi saya bilang. Yang pertama itu harus melatih semua panca indera anak, kemudian harus mengajak anak keluar rumah. Mams bisa membuat jadwal 2 minggu sekali atau seminggu sekali mengajak anak untuk ke arena bermain, tetap pakai masker Mams. Atau Mams bisa mengajak anak jalan-jalan ke taman bermain, pokoknya dengan suasana alam, suasana sejuk. Mams, ini penting banget kalau Mams rutin, meskipun hanya seminggu sekali, mengajak anak keluar rumah pergi. Anak yang stres di rumah, tertekan di rumah, dengan dia melihat lingkungan, dengan dia melihat alam, pikiran anak yang jenuh, yang stres, itu segar lagi Mams. Kayak kita aja sama, kita jenuh di rumah, kalau keluar rumah pasti suasana hati kita senang lagi. Begitu juga sama anak Mams. Jadi dulu tuh memang belum ada corona, rutin banget setiap Sabtu sama Minggu saya ajak anak saya ke arena bermain atau ke mall. Untuk apa Mams? Karena di arena bermain itu ada segala macam permainan Mams, dari prosotan, ayunan, trampolin, mandi bola. Dengan saya mengajak anak-anak ke tempat bermain, selain mereka senang, otot-otot tubuh anak bergerak Mams. Mereka juga bisa berpikir, bisa menghafal warna, melatih semua motorik halus, melatih semua motorik kasar, seperti itu Mams. Jadi Mams, intinya Mams harus sering mengajak anak keluar rumah, mengenal alam, mengenal lingkungan. Ya meskipun 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, gak apa-apa. Yang penting Mams jadwalkan. Supaya apa? Supaya tadi saya bilang, anak bisa bersosialisasi, supaya anak gak stres di rumah, gak jenuh, dan mendorong dirinya sendiri untuk berbicara. Seperti itu ya Mams.